Suatu hari aku berjalan dengan Al-Husain bin Mansur, maksudnya Al-Hallaj. Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Kami berjalan di sekitar di sebagian lorong-lorong di kota Mekah. Wa kuntu aqra'ul Quran. Aku pun baca Al-Quran di samping Al-Hallaj. Fasami'a qira'ati. Kemudian Al-Hallaj mendengar bacaan Quranku. Kemudian dia berkata, yumkinuni an aqula mithla hadha. Saya bisa juga mengucapin seperti ini. Kau baca Quran, saya juga bisa bikin seperti apa? Al-Quran. Artinya saya juga Tuhan, makanya saya bisa bikin seperti ini. Firman Tuhan juga. Fafaraqtuhu, maka aku pun tinggalkan dia. Jadi banyak orang terpedaya dengan dia. Disangka sufi hebat, zuhud. Maka orang belajar sama dia. Tiba-tiba dia ngucapin begini. Yang kau baca saya juga bisa bikin. Akhirnya kata Amr al-Makki, fafaraqtuhu, aku pun meninggalkannya. Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Jauhilah engkau dari buku-buku seperti ini yang ditulis oleh Al-Harits Al-Muhasibi. Hadhil kutubu bid'ain wa dhalalatin. Ini adalah buku-buku bid'ah dan buku-buku kesesatan. Alaika bil athar, hendaknya kau berpegang teguh dengan athar, yaitu hadis dan athar dari para sahabat. Fa innaka tajidu fihi ma yughnika an hadhil kutub. Maka kalau kau belajar hadis dan belajar athar dari para salaf, kau tidak butuh lagi dengan buku-buku seperti ini, karya Al-Harits Al-Muhasibi. Qila lahu, ada yang bertanya lagi, fi hadhil kutub ibrah. Sungguhnya dalam buku-buku ini karya Al-Harits Al-Muhasibi dan yang semisalnya ada pelajaran. Ya, orang kalau baca buku ini dia akan terenyuh. Dia akan termasuk dalam bayangan bagaimana kalau dia bertemu dengan malaikat maut, bagaimana kalau bertemu dengan munkar dan nakir, maka dia akan masuk dalam bayangan yang ini membuat dia mungkin bisa tobat, bisa sadar, bisa macam-macam. Maka apa kata Abu Zur Ar-Razi? Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibratun falaysa lahu fi hadhil kutubu ibratun. Siapa yang tidak bisa mengambil ibrah dari Al-Quran dan juga dari sunnah-sunnah Nabi dan asar salaf, maka tidak ada ibrah pelajaran dari buku-buku seperti ini. Balaghakum anna Malik ibn Anas wa Sufyan ats-Tsauri wal Auza'i wal immatul mutaqaddimah sannafu fi hadhil kutub fil khatar was fasawis. Apakah telah sampai kepada engkau? Apakah ada imam-imam terdahulu, Imam Malik, Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, imam-imam terdahulu pernah menulis seperti buku seperti ini? Khatarat wal wasawis. Seandainya bayangkan. Haula'i qaumun khalafu ahlal ilmi. Adapun Al-Harits Al-Muhasibi rahimahullah dan pengikutnya, mereka menyelisih para ulama. Ya, ya'tunana marratan bil Harits Al-Muhasibi wa marratan bi Abdurrahim ad-Dibili wa marratan bi Hatim al-Asam wa marratan bi Syaqiq. Tsumma qala ma asra'an nas ila al-bid'ah. Abu Surah berkata, kadang-kadang mereka berdalil dengan Ahli Al-Muhasibi, terkadang bawakan perkataan dari Abdurrahim ad-Dibili atau Hatim al-Asam dan terkadang Syaqiq. Kemudian dia berkata, Abu Zur Ar-Razi, ma asra'an nasa ilal bid'ah. Betapa cepat orang-orang terjerumus dalam bid'ah-bid'ah. Ini di antara yang menakjubkan. Kalau buku ini terjemahkan, antum baca mungkin antum senang. Bayangkan seandainya. Tapi ternyata menurut Abu Zur Ar-Razi, menurut Imam Ahmad, ini bukan cara salaf dalam mendidik. Bukan cara salaf dalam apa? Mendidik. Dan apa yang dididik oleh para salaf itu lebih baik. Lebih membentuk kepada pribadi yang sesuai dengan yang Al-Quran dan Sunnah yang diinginkan oleh syariat. Adapun mengajari masyarakat dengan cara yang tidak diajarkan oleh para salaf, maka ini membentuk masyarakat tersendiri. Pribadi tersendiri yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Disebutkan oleh para ulama, Al-Imam Ahmad mentahdzir manusia dari masyarakat dari Al-Harits Al-Muhasibi karena dua kesalahannya. Pertama, dia menulis buku yang mendukung Sufiyah dengan istilah al-wasawis wal khatarat. Bayangkan. Dan juga dia juga berbicara tentang sifat. Dia ikut bermadhab dengan madhabnya Ibnu Kullab, yaitu masuk dalam pemikiran Al-Kullabiyah. Al-Kullabiyah itu adalah pemikiran yang muncul di antara Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Di tengah-tengahnya ada namanya Madhab Kullabiyah. Ya. Di antara pengikut Madhab Kullabiyah adalah Al-Harits Al-Muhasibi. As-Sulami berkata, wa takallama Al-Harits Al-Muhasibi fi syai'in min al-kalam was sifat fahajarahu Ahmad bin Hanbal. Al-Harits Al-Muhasibi berbicara tentang ilmu kalam, tentang sifat-sifat Allah, yaitu bermadhab Kullabiyah. Maka Imam Ahmad menghajarnya, yaitu memboikotnya. Fakhtafa ila anmat. Maka Al-Harits Al-Muhasibi pun sembunyi sampai dia meninggal dunia.
Al-Khallal, Abu Bakar Al-Khallal dalam kitab Sunnah meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Hadziru minal Harits asyaddat tahdzir." Peringatkanlah manusia dari bahayanya Al-Harits Al-Muhasibi dengan peringatan yang keras, ya. Dengan peringatan yang keras. Ini di antara buku yang juga ditahdzir oleh Ibnul Jauzi, yaitu Al-Harits Al-Muhasibi termasuk orang berilmu namun dia tergelincir dalam dua kesalahan. Pertama, dia terjerumus dalam bid'ah kullabiyah, yang kedua terjerumus mendukung sufiyah dengan buku-buku yang dia tulis bukan dengan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menulis buku-buku, maka ditahdzir oleh para ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, di antaranya Abu Zur'ah Ar-Razi. Taib. Dan dalam pembahasan bantahan terhadap kaum sufiyah, ternyata Al-Imam Ibnul Jauzi menyebutkan sebagian ulama yang tergelincir, yang terjatuh dalam pemahaman sufiyah, seperti Al-Harits Al-Muhasibi, seperti Abu Hamid Al-Ghazali. Namun Ibnul Jauzi tetap membantah mereka dengan sopan, ya, dengan sopan, ya. Bahkan beliau memberi uzur muqaddimah sebelum beliau bantah. Beliau kasih judul Tanzihus Syariah, pasal tentang mensucikan syariat, yaitu mensucikan dia syariat dari pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan yang salah, harus dibersihkan. Beliau berkata, "Wa idza qad thabata hadha min aqwali syuyukhihim wa waqa'at min ba'di asyakhihim ghalatat li bu'dihim anil ilm." Jangan jika telah jelas dari perkataan guru-guru mereka kaum sufiyah dan juga telah nampak kesalahan-kesalahan dari guru-guru mereka karena jauhnya mereka dari ilmu. Fa in kana dzalika sahihan anhum tawajjah raddu alaihim. Kalau memang yang dinukil dari guru-guru sufiyah itu benar-benar mereka ngomong demikian, maka memang harus dibantah. Idla muhabata fil haq, tidak ada sungkan-sungkan dalam membela kebenaran. Artinya dia akan membantah orang-orang yang dicintai oleh masyarakat. Tapi dia bilang tidak ada sungkan-sungkan, pekeuh-pekeuh dalam membela al-haq. Wa illam yasihha anhum hadzarna min misli hadzal qaul. Kalau ternyata yang dinisbahkan kepada mereka tidak benar, hanya kata-katanya muridnya, ternyata guru-gurunya tidak pernah mengatakan demikian, maka kita peringatkan perkataan yang seperti ini adalah salah. Wa dzalikal madhhab min ayyi syakhsin sadara, dan kita ingatkan ini adalah pemikiran yang keliru, muncul dari siapapun, tidak boleh diikuti. Fa ammal musyabbahuna bil qaum wa laysu minhum fa aglatum katsir. Adapun orang-orang yang meniru-niru orang-orang tersebut dan bukan dari golongan mereka, maka kesalahan mereka lebih parah, yaitu bukan golongan orang-orang yang dikenal sebagai ulama yang salah, hanya ikut-ikutan, maka kesalahan mereka lebih parah. Kemudian beliau berkata, "Wa nahnu nadhkuru ba'dha ma balaghana min aglatil qaum, wallahu ya'lamu annana lam naqsid bi bayani ghalatil ghalit illa tanzih syariah." Kami akan menyampaikan beberapa kesalahan-kesalahan mereka kaum sufiyah, dan Allah mengetahui. Bukanlah maksud kami untuk mencari-cari kesalahan atau untuk menjelaskan kesalahan, kecuali untuk mensucikan syariat. Wal ghairatu 'alaiha min ad-dakhl, dan bagaimana kecemburuan untuk membela syariat agar tidak termasuki oleh kotoran-kotoran yang bukan dari Islam. Wa ma 'alaina minal qa'il wal fa'il. Bukan urusan kami siapa yang bilang, siapa yang melakukan. Innama nu'addi bidzalika amanatal ilm. Tapi kami harus menyampaikan amanah ilmiah. Amanah ilmu, saya harus bantah, saya harus jelaskan bahwa sini kesalahan. Saya tidak mungkin diamkan. Seakan-akan Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan, saya terpaksa harus bantah meskipun yang saya bantah mungkin orang-orang yang dicintai oleh apa? Oleh masyarakat. Karena sebagian orang-orang terjerumus dalam sufiyah tersebut orang-orang hebat, seperti Al-Harits Al-Muhasibi, seperti Abu Hamid Al-Ghazali, ya. Tapi harus dibantah. Nanti beliau akan bantah. Beliau bantah Al-Harits Al-Muhasibi, beliau nukil perkataannya, beliau bantah Al-Ghazali, beliau nukil perkataannya, beliau bantah. Karena menurut beliau salah, harus dibantah. Wa ma zalal ulama yubayyinu kullu wahidin minhum ghalata sahibihi qasdan li bainal haq, dan senantiasa dari dulu sampai sekarang para ulama saling membantah di antara mereka, membantah kesalahan kawannya dengan tujuan untuk menjelaskan kebenaran. La li idhari aibil ghalid, bukan untuk menjelek-jelekan orang yang dibantah, bukan. Bukan untuk, tapi ini untuk membela kebenaran. Wala tibara biqauli jahilin yaqul kaifa yuraddu ala fulanin az-zahid al-mutabarrak bihi. Jangan tertipu dengan perkataan seorang jahil. Bagaimana kau bantah orang yang orang itu zahid, orang itu zuhud, orang itu alim, orang itu orang cari berkah kepadanya. Ngapain dibantah?
Ini perkataan jahil. Li'annal inqiyada innama yakunu ila ma ja'at bihi syariah, la ilal ashkhas. Kata Ibnu Jauzi, karena ketundukan itu hanya kepada dalil yang datang dari syariat, bukan kepada sosok-sosok person-person. Wa qad yakunu rajulu minal awliya wa ahlil jannah wa lahu ghalatat. Bisa jadi seorang mungkin penghuni surga, mungkin termasuk wali-wali Allah, tapi dia punya kesalahan-kesalahan. Fala tamna manzilatuhu bayana zalalihi. Kedudukannya yang tinggi tersebut tidaklah mencegah kita untuk menjelaskan kesalahannya. Karena enggak ada yang maksum kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kalau kita bantah seorang berarti orang tersebut kemudian harus jatuh. Enggak, belum tentu. Karena terkadang dia ulama yang terkadang dia tergelincir. Maka kita jelaskan kesalahannya. Beda dengan orang bahlul dari awal ya memang. Ini terkadang ulama, tapi dia tergelincir, maka kita jelaskan. Apalagi kesalahannya fatal, maka perlu dijelaskan. Taib. Kemudian beliau mulai jelaskan tentang model-model kesalahan kaum Sufiyah. Setelah beliau menyampaikan uzur, kenapa beliau harus bantah dalam rangka untuk mensucikan syariat. Seperti zaman sekarang, banyak orang melakukan kesalahan, melakukan bidah, kalau enggak ada yang bantah. Bahkan seandainya kesalahan tersebut muncul dari seorang yang mungkin dicintai masyarakat, mungkin dikenal orang alim. Kita bantah. Kalau enggak ada yang bantah nanti disangka benar. Disangka benar. Dan kita bantah bukan berarti kita menjatuhkan dia, tidak kesalahan. Karena kita sayang sama dia, kita jelaskan agar kesalahannya tidak diikuti oleh masyarakat. Bisa jadi yang dibantah lebih mulia daripada yang membantah. Tetapi kebetulan yang membantah tahu kesalahan, maka dia harus menjelaskan. Supaya masyarakat tidak mengikuti kesalahan orang tersebut. Kemudian judulnya berikutnya siyaqu ma yurwa anil jama'ah minhum min su'il i'tiqad. Itu menyampaikan hal-hal yang diriwayatkan dari kaum Sufiyah tentang akidah mereka yang rusak. Maka di antaranya beliau sebutkan tentang tokoh-tokoh Sufiyah yang terjerumus dalam akidah al-hululiyah atau al-ittihadiyah. Al-hululiyah itu meyakini Allah menempati makhluk. Sudah kita jelaskan kemarin ya. Pada pertemuan lalu ada 3 keyakinan terkait dengan hal ini. Ada namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu Allah adalah makhluk. Makhluk adalah Allah. Satu kesatuan. Ibarat laut adalah satu lautan, ombaknya bisa macam-macam. Ada ombak yang tinggi, ada ombak yang rendah, ada yang mungkin dalaman. Semua itu ada yang landai, semua itu adalah laut. Meskipun penampakannya berbeda-beda, tapi semuanya itu adalah satu kesatuan lautan. Itulah wahdatul wujud. Alam ini adalah penampakan dari Allah. Seluruh makhluk dan isinya alam ini adalah penampakan dari Allah. Alam ya Allah, Allah adalah alam. Ini wahdatul wujud. Ini akidah yang didengungkan atau disuarakan oleh Ibnu Arabi. Yang terkenal sebelum Ibnu Arabi juga ada tokoh-tokoh, tapi yang paling menggaungkan akidah ini adalah Ibnu Arabi. Makanya Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam, beliau berkata bahwasanya Fir'aun masuk surga. Fir'aun masuk surga. Karena Fir'aun betul-betul mengenal Allah. Ketika Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Karena dia tahu dirinya juga Allah. Allah adalah dia adalah Allah. Kemudian dia berkata, menyalahkan misalnya kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh salah. Kenapa? Karena mereka membatasi Allah pada berhala Uwat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr itu saja. Kaum Nasrani juga salah karena membatasi makbudat yang disembah cuma Isa bin Maryam. Semua sesembahan itu benar. Karena semua yang disembah adalah Allah. Kata dia dalam syairnya, aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqatu jami'a ma taqaduhu. Orang-orang punya keyakinan bervariasi tentang Allah. Orang-orang punya keyakinan bervariasi tentang Allah. Adapun aku meyakini seluruh keyakinan mereka. Semuanya benar. Apapun yang disembah itu adalah Allah. Jadi di antara pernyataan dia, Fir'aun masuk apa? Surga. Kalau Fir'aun masuk surga apalagi antum? Marah. Ini wahdatul wujud. Yang tadi mengatakan dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah, war rabbu abdun wal abdu rabbun, ya laita syi'ri manil mukallaf. Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu kabarkanlah kepadaku siapa yang disuruh salat. Kau suruh hamba salat, dia Tuhan. Gimana Tuhan disuruh apa? Salat. Mengerikan akidah ini. Namanya wahdatul wujud. Dan Ibnu Arabi ini sangat digandrungi oleh kaum Sufiyah. Baik. Ada mazhab berikutnya namanya Al-Hululiyah. Al-Hululiyah itu Allah menempati. Allah menempati ibarat seperti air menempati gelas. Ada yang ditempati, ada yang menempati. Namanya hulul.
Tuhan menempati sebagian makhluknya. Ini juga sama. Karena kalau Tuhan menempati berarti Tuhan merendahkan dirinya, berarti dia harus sinkronisasi dengan tempat yang ditempati, atau tidak? Berarti dia rendah, maka dia turun level jadi seperti makhluk, dan tidak pantas Tuhan seperti itu. Madzhab yang ketiga namanya ittihadiyah. Ittihadiyah itu Allah dan makhluk bersatu sehingga satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti susu dengan kopi kemudian diaduk, namanya kopi susu. Kalau tadi air di gelas, kali ini kopi susu. Ini semua kesesatan. Dan orang-orang Sufiyah banyak memiliki keyakinan seperti ini. Di antaranya sini Ibnu Al-Jauzi menyampaikan riwayat, takallama Abu Hamzah fi Jami' Tarasus faqabiluhu. Ada seorang sufi namanya Abu Hamzah. Dia ceramah di Masjid Tarasus, maka orang terima ceramahnya. Fa bainama huwa dzata yaumin yatakallam, satu hari dia sedang ceramah, orang sufi ini sedang ceramah. Idh saha gurabun ala sathil jami'. Tiba-tiba ada burung gagak di atap masjid berteriak, ak ak. Apa kalau burung gagak bersuara? Faza'iqa Abu Hamzah, maka dia pun kaget, terkejut dengan suara burung gagak tersebut. Lantas dia berkata, labbaik labbaik. Labbaik, iya 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 iya. Dia bilang sama burung gagak, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilan. Ibaratnya burung gagak, kek kek, dalam. Apa maksudnya? Iya iya. Orang-orang ini orang kenapa ini? Fanazabu ila zandaq. Akhirnya orang zindik, orang zindik. Masa burung gagak dia apa? Dikomentari, iya labbaik labbaik, seakan-akan ada suara ilahi yang menyuruhnya sehingga berkata labbaik. Kita bilang labbaik Allahumma labbaik, ya benar enggak? Labbaik burung gagak labbaik, kan enggak cocok. Akhirnya mereka bilang ini orang zindik. Wa qalu hululi zindik. Ini orang hululi, yaitu madzhab hululi tadi. Tuhan menempati apa? Makhluknya, dan dia adalah zindik. Wa bi'a farasuhu, akhirnya diambil kudanya dan dijual di depan pintu masjid. Kemudian orang-orang penjualnya berkata, hadza farasu zindik. Ini adalah kudanya si zindik Abu Hamzah. Demikian juga riwayat yang lain, Abu Hamzah jika mendengar sesuatu dia langsung mengatakan labbaik labbaik setiap mendengar suara. Dia menganggap bahwasanya suara tersebut adalah suara dari Allah untuk mengingatkan dia supaya berzikir. Dia menganggap suara tersebut perwakilan. Terkadang Allah keluarkan suara lewat burung gagak, terkadang dari suara percikan air, terkadang dari suara angin yang berhembus. Dia langsung bilang, labbaik, labbaik. Menurut dia itu adalah Allah mengingatkan dia melalui suara-suara tersebut. Maka dia dituduh sebagai hululi, seakan-akan Allah menempati apa? Makhluk-makhluk tersebut. Makanya disebutkan, idza sami'a sautan mithla hububur riyah, kalau dia mendengar suara angin berhembus, wa khariril ma, atau air mengalir, wa siyahat tuyur, atau suara burung berkicau, maka dia berteriak berkata labbaik labbaik. Ya, ini orang sufi mau diapain? Mau bilang kamu salah ya? Kamu enggak tahu apa yang saya tahu. Repot. Ini contoh. Kemudian di antaranya As-Sarraj berkata, wa balagani anna jama'atan. Ini Sarraj apakah penulis buku yang Lauma' Sufiyah yang tadi kita sebutkan? Ya, Abu Nasr As-Sarraj, Lauma' Sufiyah. Dia mengatakan balagani anna jama'atan min hululiyin za'amu anna al-haqqa astafa ajsaman halla fiha bima'ani rububiyyah. Telah sampai kepada aku bahwasanya sekelompok dari kaum Sufiyah tapi bermadzhab hululi, mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian jasad, sebagian jism untuk Allah tempatkan padanya makna-makna rububiyah, yaitu makna-makna ketuhanan. Wa azala anha ma'ani al-basyariyah. Kemudian tempat-tempat tersebut dicabut makna-makna kemanusiaan. Nilai-nilai manusia dicabut dan ditanam nilai-nilai ketuhanan. Wa minhum man qala bin nadhar ila syahwadil mustahsanat. Ada yang mengatakan kita tahu dari mana? Lihat pemandangan yang indah, berarti di situ Allah telah bertajalli atau meletakkan nilai-nilai ketuhanan di pemandangan-pemandangan yang indah. Wa balaghani anna an jama'atin min ahli Syam annahum yad'una ru'yah bil qulub fid dunya ka ru'ya bil ayan fil akhirah. Dan telah sampai kepadaku dari sekelompok ahlu Syam, mereka mengaku bahwasanya mereka bisa melihat Allah dengan hati mereka di dunia sebagaimana orang-orang akan melihat Allah pada hari kiamat dengan mata mereka. Kemudian juga As-Sarraj berkata, dia menukil dari orang-orang Sufiyah,
bahwasanya Abul Hasan An-Nuri, salah satu tokoh Sufiyah, syahida alaihi Gulamul Khalil annahu sami'ahu yaqul. Gulamul Khalil pernah mendengar Abul Hasan An-Nuri berkata, ana a'shiqullaha, aku berhasrat kepada Allah, rindu. Asyik itu artinya rindu, artinya kangen. Kangen kepada Allah, wa huwa ya'shiquni, dan Allah juga kangen kepadaku. Maka Al-Qadhi Abu Ya'la membantah dengan berkata, waqad dhahabatil hululiyatu illa anna Allah ya'shiq. Orang hululiyah berpendapat Allah memiliki sifat kangen, ya'shiq. Maka dibantah oleh Ibnu Jauzi, wa hadza jahlun min thalathati aujuh, mengatakan Allah punya sifat isyq, yaitu kangen atau hasrat, ini salah dari 3 sisi. Pertama, dari sisi nama sifat tersebut, menurut ahli bahasa, fa innal ishqa la yakunu ila lima yunkah. Namanya isyq itu hanya kepada yang dinikahi, yaitu ada hasrat. Isyq itu bukan sekedar menyukai, tapi ada nilai apa? Hasrat. Dan tidak mungkin kita bilang kita berhasrat kepada Allah dan Allah berhasrat kepada kita, enggak boleh. Yang kedua, sifat-sifat yang ada cuma yuhib, Allah mencintai, yaitu Allah menyukai. Maka tidak boleh kita bilang ya'shiq, yang ada dalam Al-Quran cuma yuhibbu. Yang ketiga, Imam Ibnu Jauzi membantah, dari mana dia tahu bahwasanya Allah kangen kepada dia, Allah cinta kepada dia? Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Tidak ada dalilnya. Dan di antara tokoh yang paling berbahaya dari tokoh hululiyah adalah Al-Hallaj, yaitu Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj, yang kemudian dibunuh oleh para ulama sepakat bahwasanya dia kafir, kemudian dibunuh dan dibakar jasadnya. Dia hidup sekitar tahun 250 sekian Hijriah sampai 300 sekian Hijriah. Itu di penghujung abad kedua, abad ketiga sampai di awal abad keempat di Baghdad. Dan Al-Hallaj ini dia seorang mengaku dirinya Tuhan, dan dia punya kesaktian ya. Disebut oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Di antara kesaktiannya, dia mengaku bisa mengambil buah dari surga. Kalau murid-muridnya lagi kumpul, dia tiba-tiba ada buah. Di musim kering tiba-tiba ada buah segar. Maka dia bilang, dari mana? Muridnya tanya, dari mana? Ini dari surga. Saya ambil sekarang dari mana? Surga buat kalian. Suatu hari murid-murid sedang kumpul, kemudian dia ambil buah dari surga, ternyata buahnya ada ulatnya. Kata muridnya, ya guru, kenapa dari surga kok ada ulatnya? Kata dia, masalahnya bukan dari surga, proses kargonya ini yang bermasalah. Ketika lewat di dunia, maka ada ulatnya. Sebenarnya di surga tidak ada ulatnya. Dia datang kepada seorang alim ulama, dia bilang, kau minta apa sih saya akan berikan. Karena dia sakti. Orang seperti ini pasti diliputi oleh jin. Minta apa sih saya bisa kabulkan. Kau minta apa sih saya kabulkan. Maka alim ulama ini, dia berkata, lihat kepalaku sudah botak dan saya suka perempuan. Bisakah kau kembalikan rambutku kembali, muda kembali agar saya bisa main-main dengan perempuan lagi? Kata dia, kalau ini tidak bisa. Bikin kau muda lagi, enggak bisa. Akhirnya dia pun terdiam. Karena dia mengaku bisa apa-apa, ternyata dia tidak bisa mengembalikan orang yang tua menjadi muda kembali. Tapi pengikutnya banyak. Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, dihikayatkan dari Amr Al-Makki, bahwasanya dia berkata, kuntu umashi Al-Husain bin Mansur fi ba'dhi aziqati Makkah. Suatu hari aku berjalan dengan Al-Husain bin Mansur, maksudnya Al-Hallaj. Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Kami berjalan di sekitar di sebagian lorong-lorong di kota Mekah. Wa kuntu aqra'ul Qur'an. Aku pun baca Al-Qur'an di samping Al-Hallaj. Fasami'a qira'ati. Kemudian Al-Hallaj mendengar bacaan Qur'anku. Kemudian dia berkata, yumkinuni an aqula mithla hadza. Saya bisa juga ngucapin seperti ini. Kau baca Qur'an, saya juga bisa bikin seperti apa? Al-Qur'an. Artinya saya juga Tuhan, makanya saya bisa bikin seperti ini. Firman Tuhan juga. Fafaraqtuhu, maka aku pun tinggalkan dia. Jadi banyak orang terpedaya dengan dia, disangka sufi hebat, zuhud, maka orang belajar sama dia. Tiba-tiba dia ngucapin begini, yang kau baca saya juga bisa bikin. Akhirnya kata Amr Al-Makki, fafaraqtuhu, aku pun meninggalkannya. Dari Muhammad bin Yahya Ar-Razi, dia berkata, sami'tu Amr bin Utsman yal'anul Hallaj. Aku mendengar Amr bin Utsman melaknat Al-Hallaj.
Wa yaqul, dan Amr bin Utsman setelah melaknat Al-Hallaj dia berkata, "Lau qadirtu alaihi laqataltuhu biyadi." Kalau saya mampu dapat tangkap dia, saya akan bunuh dengan tanganku. Qultu bi ayyi syai'in wajada alaihi syekh. Emang kenapa Al-Hallaj? Qala qara'tu ayatan min kitabillah. Aku pernah baca Al-Qur'an di depan dia. Faqala, kemudian dia komentari, yumkinuni an aqula ma uallifa au uallifa mislahu au atakallama bihi. Kata Hallaj, saya juga bisa bikin seperti itu. Saya bisa karang juga seperti yang kau baca. Dan saya bisa ngomong seperti apa yang kau baca. Karena dia merasa dirinya Tuhan. Di antara pengikutnya disebutkan Abu Bakar bin Hamshad, dia berkata, hadara indana bidinur, itu rajulun ma'ahu mikhlat. Ada seorang di kota Dinur, dia membawa macam kantong. Fama kana yufariquha, dia tidak pernah meninggalkan kantong tersebut kemana-mana dia bawa. La bil lail wala bin nahar, siang malam selalu bawa kantong tersebut. Fafattashul mikhlata, akhirnya orang-orang periksa kenapa dia tidak pernah tinggalkan kantong tersebut. Maka diperiksa, fawajadu fiha kitaban lil Hallaj. Tiba-tiba dia mendapat mereka mendapati dalam kantong tersebut ada buku karangan Al-Hallaj. Judul buku tersebut Minar Rahmanir Rahim ila fulan bin fulan. Dari Ar-Rahman Ar-Rahim kepada si fulan. Ar-Rahman Ar-Rahim maksudnya siapa? Al-Hallaj. Maksudnya Al-Hallaj. Dia mensifati dirinya dengan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari Allah, maksudnya dari Al-Hallaj, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim kepada fulan bin fulan. Fawujiya ila Baghdad. Maka dipanggillah orang tersebut yang bawa buku tadi. Jadi ternyata Hallaj tulis surat buat dia. Dari Hallaj, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, untuk si fulan ini yang bawa buku tadi. Akhirnya orang ini dibawa ke Baghdad, kemudian dihadirkan, kemudian ditampakkan kepada ini surat dari Hallaj buat kamu. Ini surat Hallaj buat kamu. Kata dia, enggak. Itu bukan Hallaj yang tulis, itu tulisanku. Itu surat aku yang tulis. Maka mereka bilang, kamu di bagaimana? Kunta tadda'in nubuwah fasirta tadda'ir rububiyah. Kau tadi ngaku-ngaku sebagai nabi, karena Ar-Rahman Ar-Rahim kirim surat buat kamu, kan jadi nabi, ya enggak? Sekarang kau bilang kau yang tulis, berarti kau ngaku sekarang sebagai apa? Tuhan. Paham tidak? Enggak paham. Jadi orang ini diperiksa, dalam tasnya ada surat, tulisannya dari Ar-Rahman Ar-Rahim, maksudnya dari siapa? Al-Hallaj. Buat dia, namanya misalnya Abdullah bin Muhammad. Dari Al-Hallaj Ar-Rahman Ar-Rahim, karena dia Tuhan mensifati dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, kepada Abdullah bin Muhammad. Maka akhirnya dipanggil, ini surat Hallaj buat kamu, surat Tuhan buat kamu. Kalau dia bilang iya, berarti dia nabi. Kalau dia bilang iya, berarti dia nabi, karena yang kirim surat Tuhan, yang dikirim surat berarti apa? Nabi. Kata dia, oh enggak, itu bukan tulisan Hallaj, itu tulisan saya sendiri. Berarti kamu yang Tuhannya, Ar-Rahman Ar-Rahimnya kamu. Ar-Rahman Ar-Rahim kamu. Seperti ada teman saya cerita di suatu negara, kalau tidak salah di Aljazair, dia cerita begitu banyak orang-orang yang dianggap ngaji ditangkepin, dan banyak dibunuh, ditangkepin, dan ada ditangkepin kemudian dipenjara sampai bertahun-tahun, sampai belasan tahun. Di antara mereka ada yang terganggu akalnya. Akhirnya di penjara tersebut ada yang ngaku sebagai nabi. Saya nabi. Stres di penjara lama. Ini ngaku sebagai nabi. Akhirnya heboh. Akhirnya ada yang tanya, kenapa dia itu? Orang-orang bilang, ini orang ngaku sebagai nabi. Terus ada yang bantah, bilang sama dia, saya belum utus dia. Ada yang ngaku sebagai Tuhan. Saya belum utus dia, kenapa ngaku sebagai nabi? Stres. Jadi dia dibantah, kamu tadi ngaku sebagai nabi, sekarang ngaku sebagai Tuhan. Maka dia bantah lagi, ma'adda'ir rububiyah, aku tidak mengaku sebagai Tuhan, walakin hadza ainul jam'a indana. Ini adalah persatuan antara kami dengan Tuhan. Saya tidak mengaku sebagai Tuhan. Ini kesatuan antara Tuhan dengan kami. Hululiyah itu apa? Tuhan menempati makhluknya. Itu namanya hulul. Hadzal katib illallah, halil katib illallah ta'ala. Bukankah yang nulis Allah? Wal yadu fihi alatun, ini tangan yang saya tulis, tapi tangan saya cuma alat. Yang nulis sesungguhnya adalah siapa? Allah. Bingung berdebat dengan orang seperti ini. Akhirnya mereka tanya, ini depan penguasa, yang seperti kamu siapa? Kata dia ada.
Ibnu Atha, Abu Muhammad Al-Jariri, Abu Bakar Ash-Shibli, Abu Muhammad Al-Jariri. Ada 3 orang, Ibnu Atha, Abu Muhammad Al-Jariri, Abu Bakar Ash-Shibli. 3 orang yang seperti aku di Baghdad ini. Wa Abu Muhammad Al-Jariri yatasattar, wa Shibli yatasattar. Adapun Abu Muhammad dan Shibli mereka sembunyi-sembunyi, tapi mereka seperti saya. Fa in kana fa Ibnu Atha, yang terang-terangan namanya Ibnu Atha. Maka akhirnya dipanggil 3 orang tersebut di depan penguasa. Dipanggillah Al-Jariri, yaitu Abu Muhammad Al-Jariri, dan ditanya, bagaimana menurutmu orang yang mengatakan demikian? Bahwasanya yang nulis adalah Allah, tangan hanyalah alat. Bahwasanya Allah dan makhluk bersatu. Kata dia, qailu hadza kafir. Orang yang bilang seperti itu kafir. Dia berlepas diri, saya tidak berpemahaman seperti orang ini. Yuqtalu man yaqulu hadza. Siapa yang ngomong begini dibunuh. Kemudian Shibli ditanya, wahai Shibli, ini temanmu bilang kau sama seperti dia. Bagaimana menurutmu tentang pernyataan seperti ini? Maka dia berkata, man yaqulu hadza yumna. Siapa yang mengatakan seperti ini dipenjara. Wa su'ila Ibnu Atha. Orang ketiga namanya Ibnu Atha ditanya tentang akidah Al-Hallaj, maka dia mengatakan saya setuju dengan Al-Hallaj. Akhirnya dia dibunuh juga. Jadi Hallaj ini fitnahnya luar biasa, banyak pengikutnya. Akidah hululiyah pernah ada. Sebagaimana akidah wahdatul wujud juga pernah ada, manunggaling kawula Gusti. Dan juga akidah ittihadiyah juga pernah ada. Ini Al-Hallaj. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, ittafaqa ulama al-asr ala ibahati damil Hallaj. Para ulama telah sepakat bahwasanya darahnya Al-Hallaj adalah halal, dia boleh dibunuh. Wa awwalu man qala innahu halalud dam Abu Umar Al-Qadhi. Yang pertama mengatakan di antara para hakim-hakim yang hadir di zaman Al-Hallaj yang berani memberi keputusan Hallaj kafir, orang pertama namanya Abu Umar Al-Qadhi. Wa wafaqahul ulama, akhirnya para ulama semua sepakat karena dia bilang Tuhan bersatu dengan apa? Dirinya. Orang seperti ini harus dibunuh, enggak boleh dibiarkan, dia murtad. Dan murtad hukumannya apa? Dibunuh. Rasulullah bersabda, la yahilu damu muslim illa bi ihdatsy thalath. Darah seorang muslim tidak halal kecuali satu di antara 3. Di antaranya al-mufariqu lidinihi. Orang yang meninggalkan agamanya, itu maksudnya murtad. Dan orang berkeyakinan Hallaj maka dia murtad. Wa inna ma sakata anhu Abul Abbas bin Suraij. Ada satu ulama yang tidak komentar namanya Abul Abbas bin Suraij dan dia berkata la adri ma yaqul. Saya enggak paham maksud apa Hallaj berkata apa. Tetapi ulama yang lain semua sepakat bahwasanya dia harus dibunuh. Akhirnya Al-Hallaj dibunuh. Disebut dalam cerita biografinya, dia sempat diikat di kayu, dipertontonkan karena dia ngaku sebagai nabi. Kemudian dilepas, ternyata lebih parah, dia ngaku sebagai Tuhan. Akhirnya dihadirkan di Baghdad, akhirnya dipotong kakinya, dipotong tangannya. Kemudian setelah itu dibakar jasadnya. Karena dia melakukan kerusakan dan dia murtad. Kata Ibnu Jauzi, Hallaj sudah seperti ini, ngaku sebagai Tuhan, murtad, bahkan ulama sepakat untuk dibunuh dan dibakar jasadnya. Namun banyak orang-orang sufiyah masih ta'assub fanatik kepada Al-Hallaj. Kata Ibnu Jauzi, wa qad ta'assaba lil Hallaji jama'atun minas sufiyah jahlan minhum. Banyak orang-orang sufi yang ta'assub fanatik kepada Al-Hallaj karena kebodohan mereka. Wa qillatu mubalatin bi ijma'il fuqaha, dan tidak peduli dengan ijma' fuqaha, dia enggak peduli. Ijma' enggak ada. Mereka tetap gandrung kepada siapa? Kepada Hallaj. Ini yang terjadi. Baik, itu kisah Al-Hallaj, ya. Kemudian Ibnu Jauzi menyebutkan tentang godaan iblis kepada model sufi yang lain atau kesalahan-kesalahan. Di antaranya dzikru talbis iblisa ala sufiyah fi thaharah. Penyebutan tentang godaan iblis terhadap kaum sufiyah dalam bersuci. Beliau berkata, kami telah sebutkan sebelumnya tentang tipuan syaitan terhadap orang-orang ahli ibadah, ya, sebagaimana sudah pernah kita sebutkan. Hanya saja illa annahu qad zada fi haqqi sufiyah alal had, tetapi orang sufi lebih parah lagi. Ahli ibadah karena bodoh terkadang ditipu oleh syaitan. Sufiyah lebih parah lagi. Faqawwa wasawisahum fi isti'malil ma'il katsir.
Sampai mereka dibuat was-was sehingga kalau mereka bersuci pakai air yang banyak. Hatta balagani anna ibn Aqil dakhala ribatan fatawaddaa. Sampai kabar kepadaku Ibnu Aqil, seorang ulama Hambali, masuk ke tempat lokasi sufiah namanya Ribat. Itu semacam pondok, mereka tinggal di situ, mereka ibadah di situ. Maka dia pun berwudu. Fadhahiku, mereka pun tertawa, orang-orang sufi mentertawakan dia, likillat istimalihi alma, karena dia wudu cuma dengan air sedikit. Wa ma alimu man asba'al wudu'a bi ratlin minal ma' kafahu. Padahal mereka tidak tahu siapa yang wudu dengan satu rotal air, mungkin setengah liter sudah cukup sebenarnya. Tapi mereka kalau wudu banyak-banyak, penggunaan air banyak, mereka menganggap kalau berwudu dengan sedikit air, maka tidak sah karena banyak was-was. Sampai ada yang bertanya kepada salah seorang dari mereka, "Min aina tatawadda'u?" Dari mana kau berwudu? Min aina tawadda'u? Dari mana kau berwudu? Faqala minan nahar. Bi waswasatun fi taharah. Saya tidak berwudu kecuali dari sungai. Dari rumah enggak mau. Harus wudu pakai air apa? Sungai. Kenapa was-was? Kalau air ini nanti begini, air ini mungkin tidak sah, air ini mungkin haram, sehingga apa? Was-was. Ini contoh was-was terhadap mereka. Demikian juga beliau berkata, wa dzikru talbis iblis alaihim fi salat. Di antara juga talbis iblis terhadap mereka terkait dengan salat kaum sufiyah. Kata Ibnu Jauzi, kami telah menyebutkan sebelumnya tentang tipuan syaitan terhadap ahli ibadah ketika salat. Sudah kita sebutkan was-was terkait niat dan macam-macam. Wa huwa bidzalika yulabbisu ala sufiyah wa yazid. Syaitan menggoda kaum sufiyah sebagaimana syaitan menggoda ahli ibadah yang tidak berilmu. Bahkan untuk kaum sufiyah syaitan tambah lagi, lebih parah lagi. Dan Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi pernah menyebutkan di antara sunnah mereka, anna min sunnatihim allati yanfariduna biha. Kita sudah jelaskan pada pertemuan lalu, setiap kaum sufi itu punya sunnah-sunnah tersendiri. Toreko ini punya sunnah-sunnah tersendiri, toreko ini punya amal-amal tersendiri, toreko punya zikir-zikir sendiri, dan masing-masing punya zikir spesial yang menjadi ciri khas toreko-toreko mereka. Padahal kita namanya Islam untuk seluruh rahmatan lil alamin, untuk semua alam, bukan untuk satu toreko tidak. Toreko tidak. Dulu pernah ada seorang guru saya, dia hajian, ibu guru dia hajian. Kemudian dia tanya sama saya, dia sama suaminya haji, terus ketemu di Saudi, dia bilang, "Ustadz, ini saya dikasih wirid oleh seorang ustadz di sana, di Papua. Dan dia bilang, wirid ini yang boleh tahu hanya ibu. Suami tidak boleh tahu." Saya bilang ini wirid sesat. Namanya Islam itu siapa saja boleh apa? Tahu. Apa wirid spesial yang lain tidak boleh tahu, wirid apa seperti ini. Maka sebagaimana dikatakan semua toreka tertutup, tidak ada jalan yang terbuka menuju surga kecuali jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam untuk siapa saja, tidak ada toreko ini khusus wiridnya, yang lain tidak boleh tahu. Toreko ini khusus. Jadi kalau ada kelompok yang bilang ini khusus amalan kami, yang lain tidak boleh, ini pasti kelompok sesat. Karena Islam itu untuk semua orang. Mau dari Papua sampai ke Eropa, sampai Amerika, semuanya sama. Islam siapa saja boleh mengamalkan, itu tidak. Bagaimana ini ada kelompok, ini zikir khusus buat kami, yang lain tidak boleh tahu. Ini sesat pasti. Tidak mungkin. Maka mereka punya sunnah-sunnah yang mereka bersendirian dalam sunnah tersebut, yaitu kebiasaan ibadah tersebut. Wa yantasibuna ilaiha. Dan mereka bernisbah kepada sunnah tersebut. Di antaranya, salatu raka'ataini ba'da lubsil muraqqa'ah wa taubah. Yaitu salat 2 rakaat setelah memakai baju yang kita sudah sebutkan kemarin, yaitu ditambal-tambal. Kalau sudah pakai baju itu bertobat, maka ada salat khusus, salat pakai baju khas sufiyah. Mereka punya baju khas yang menunjukkan mereka sufi, yaitu tambalan-tambalan. Kalau sudah pakai baju itu mereka salat 2 rakaat. Kemudian kata Ibnu Jauzi, mereka berdalil dengan hadis Sumamah bin Usal, bahwasanya Nabi SAW menyuruh Sumamah untuk mandi. Maka dibantah Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Sumamah itu masuk Islam, disuruh mandi oleh Nabi SAW, atau dia mandi karena masuk Islam. Dan dia tidak sholat, tidak ada sunnah kalau orang masuk Islam sholat 2 rakaat, enggak ada. Yang sunnah itu orang kalau masuk Islam suruh mandi, bukan sholat. Sementara kamu suruh sholat, tidak boleh kita bikin sholat sendiri. Wa amma sholatu raka'ataini, yang adapun sholat 2 rakaat yang kalian sebutkan, fama amara biha ahadun minal ulama liman aslam. Maka tidak seorang pun menyuruh orang yang masuk Islam harus salat 2 rakaat dan seterusnya. Tsumma min akbahil asya, dan di antara perkara yang buruk di kalangan sufiyah,
anna sufiyah yanfariduna bi sunan. Kaum sufi itu punya sunnah-sunnah tersendiri. Ya. Yang tidak diketahui oleh yang lain. Padahal kata Ibnu Jauzi, fal muslimuna kulluhum fiha sawa. Ya. Harusnya kaum muslimin semua sama. Ya. Wal fuqaha arafu biha, dan para fuqaha lebih ngerti tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu sunnah yang mereka bikin itu apa? Kok bisa mereka sendiri yang tahu, yang lain tidak tahu? Itu pasti bukan dari Islam. Kalau dari Islam harusnya semua orang muslim boleh tahu atau tidak? Boleh. Ini bantai Ibnu Jauzi yang logika sederhana. Kalau itu dari Islam, semua orang boleh mengamalkannya. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa mereka khusus? Kalau itu dari Islam, pasti ulama, para ahli fikih lebih tahu daripada mereka. Karena ahli fikih lah yang bergaul dengan dalil-dalil. Kenapa mereka tahu, ahli fikih tidak tahu? Ini menunjukkan itu bukan dari Islam. Yang terakhir, kita sampaikan sampai ini tentang talbis iblis ala sufiyah fil masakin. Tipuan iblis terhadap orang-orang sufi terkait dengan tempat tinggal mereka. Kata Ibnu Jauzi, amma bina'ul arbitah, adapun membangun ribat-ribat. Jadi sufiyah itu punya tempat-tempat namanya ribat. Mereka ibadah di situ, mereka kumpul di situ dengan guru mereka, namanya ribat-ribat. Fa inna qauman minal muta'abbidin al-madhin ittakhaduha lil infiradi bit ta'abbud. Adapun ahli-ahli ibadah, sekelompok dari ahli ibadah, mereka membuat bangunan-bangunan khusus untuk mereka bersendirian ibadah di situ, untuk beribadah kepada Allah. Wa haula'i idza sahha qasduhum, mereka itu kalau niat mereka baik, maka mereka tetap salah dari 6 sisi, kata Ibnu Jauzi. 6 sisi. Tidak perlu bikin tempat khusus untuk ibadah, enggak perlu. Tempat ibadah itu masjid. Kata Ibnu Jauzi, mereka salah 6 perkara. Perkara pertama, annahum ibtada'u hadzal bina. Mereka bikin ini bangunan bid'ah. Karena bangunan penduduk Islam, bangunan orang Islam itu untuk ibadah namanya apa? Masjid. Enggak ada namanya ribat khusus untuk ibadah. Yang kedua, mereka menjadikan bangunan ini saingan bagi masjid. Akhirnya jemaah masjid menjadi berkurang karena lebih senang beribadah di tempat mereka. Tapi mereka itu bukan masjid, tempat ibadah khusus mereka. Yang ketiga, mereka akhirnya menghalangi diri mereka dari pahala melangkahkan kaki ke masjid. Karena mereka enggak ke masjid, tapi mereka keribat. Padahal hadis-hadis yang menjelaskan tentang pahala kemana? Ke masjid. Yang keempat, mereka bertasyabuh dengan orang-orang Nasara. Orang Nasara dahulu, rahib-rahib mereka punya kuil-kuil untuk beribadah. Tidak ke gereja, tapi ke kuil-kuil yang mereka bikin untuk beribadah. Sama dengan rahib-rahib Nasara. Bantahan kelima, mereka tersiksa karena banyak di antara mereka anak-anak muda. Sementara mereka tidak menikah karena sibuk ibadah di ribat-ribat tersebut. Maka mereka tersiksa karena menahan syahwat mereka. Kemudian yang keenam di antara kesalahan mereka, mereka menjadikan diri mereka alaman, suatu tanda. Kata mereka, kami orang-orang zuhud. Mereka kenalkan kepada masyarakat, kami orang-orang zuhud, kami orang-orang zuhud. Sampai orang-orang tertarik dengan mereka sehingga orang datang ziarah kepada mereka, kasih uang sama mereka, terkadang uang halal, terkadang uang haram, terkadang uang syubhat, dan akhirnya mereka tidak bekerja, mereka tunggu belas kasih dari orang-orang, dan mereka kami orang-orang zuhud, orang-orang datang untuk cari berkah kepada mereka. Ini bantahan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Ini adalah syubhat atau talbis iblis kepada mereka. Kata Ibnu Jauzi, kalau mau ibadah pergi kemana? Ke masjid. Bukan bikin kuil-kuil khusus untuk torekoh-torekoh mereka. Dan itu sampai sekarang masih ada. Sebagian torekoh punya tempat khusus. Mereka ibadah di situ. Ibadah ke masjid. Kumpul di situ. Mereka lebih senang di situ daripada ke masjid. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.